Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI akan melakukan investigasi atas meninggalnya satu warga Kaimana. Rektor Universitas Papua, Meki Sagrim, berharap mahasiswa Universitas Papua dapat ambil bagian dalam vaksinasi. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Bert Alhen Rumbiak dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI akan melakukan investigasi atas meninggalnya satu warga Kaimana pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 lalu. Investigasi dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya HM yang diduga usai menjalani vaksinasi COVID-19 di salah satu gerai vaksinasi di Kaimana. Hal ini disampaikan oleh Dr. Iwayan Putra Areta SPA, Sekretaris Pokja KIPI Kaimana, dalam konferensi pers yang berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Kaimana hari Jumat 10 Desember 2021 kemarin. Pokja KIPI oleh Komisi dan Pokja KIPI Papua Barat yang diketuai oleh Dr. Ibu. Saat ini saya tidak menerangkan mengenai dugaan pasien yang meninggal karena vaksinasi COVID. Untuk saat ini kami sudah ada melakukan pelaporan oleh tim KIPI, oleh tim Pokja KIPI Kabupaten Kaimana. Nanti akan disampaikan ke Pomda, setelah Pomda Provinsi akan dilanjutkan ke pusat. Jadi nanti ada Komnas KIPI pusat yang akan melakukan investigasi. Dikatakan Wayan, pembuktian pasien meninggal atau tidaknya yang disebabkan karena vaksinasi perlu ada pembuktian secara medis, sehingga perlu ada tim khusus yang akan menangani dan dilakukan investigasi. Itu saja, karena pembuktian pasien meninggal atau tidaknya karena vaksin itu perlu pembuktian klinis dan medis. Jadi perlu ada tim khusus yang perlu ada investigasi ya, karena ini program pemerintah, berarti pemerintah yang program pusat juga yang akan demikian. Kami hanya petugas di lapangan yang melaporkan, membuat kronologis, mengumpulkan data yang mana data tersebut berkaitan tidak dengan kejadian ikutan pasca imunisasi dari pasien. Diketahui satu warga Kaimana yakni HM, 35 tahun, meninggal dunia di IGD RSUD Kaimana pada Selasa 7 Desember 2021 lalu. Keluarga menduga HM meninggal karena usai menjalani vaksinasi COVID-19. Dari Kaimana, Arfa Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan. Bupati menghimbau agar warga Kaimana tetap menjaga keamanan pasca pengerusakan fasilitas kesehatan ruang IGD RSUD dan Puskesmas Kota Kaimana oleh sekelompok orang pada Selasa tanggal 7 Desember 2021 lalu. Pertama, pada kesempatan yang baik ini, Bupati Kaimana Frediti dalam konferensi pers yang berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Kaimana Jumat 10 Desember 2021 kemarin menghimbau warga Kaimana untuk sama-sama menjaga Kabupaten Kaimana. Menurut Bupati, saat kejadian dirinya bersama Wakil Bupati Hasbullah Furwada tidak berada di Kaimana karena sementara melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Namun keduanya kini telah menemui keluarga korban untuk menyampaikan ucapan berbela-sungkawa. Tentu saya juga menghimbau kepada kita seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana, mari kita sama-sama menjaga kita punya daerah yang kita cintai ini. Kejadian kemarin tentunya sangat meliris hati kita semua karena kita baru mencoba untuk menata Kabupaten Kaimana menjadi kabupaten yang lebih baik nanti di seluruh tanah Papua. Dikatakan Bupati, dalam waktu dekat baik di IGD RSUD Kaimana maupun di Puskesmas Kota sudah bisa melayani masyarakat. Bupati juga menegaskan berkaitan dengan beredarnya informasi bahwa HM 35 tahun
yang meninggal diduga usai divaksin sehari sebelum meninggal. Namun menurut Bupati, berdasarkan data almarhum HM melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis pertama pada tanggal 29 November 2021. Kaimana. Berkaitan dengan informasi yang berkembang, adik Hento ini meninggal karena vaksin, mungkin secara garis besar dapat kami sampaikan bahwa vaksin pertama untuk almarhum adik Hento itu pada tanggal 29 November. Saya ulang ya, tanggal 29 November. Bukan waktu divaksin terus terjadi reaksi sehingga mohon maaf yang bersangkutan meninggal. Hal ini perlu saya sampaikan supaya kita semua tahu bahwa kondisi vaksin pertama itu pada tanggal 29 November 2021. Nanti secara medis, secara teknis akan disampaikan oleh pihak dokter yang menangani Pokja. Hadir dalam konferensi pers ini Wakil Bupati Kaimana, Hasbullah Furwada, Kepala Dinas Kesehatan Kaimana Arifin Sirfeva, Direktur RSUD Kaimana Suban Hasanusi, Ketua Satgas COVID-19 Kaimana Dr. Franky Koromat dan Sekretaris Pokja KIPI Kaimana Dr. Iwayan Putra Areta SPA. Dari Kaimana, Arfat Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Rektor Universitas Papua Meki Sagrim berharap mahasiswa Unipa dapat ambil bagian dalam vaksinasi sehingga pelaksanaan tatap muka pada semester baru di tahun 2022 dapat berjalan lancar. Sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi bahwa semester depan pada bulan Januari dan Februari tahun 2022, kegiatan perkuliahan sudah mulai berjalan secara offline atau tatap muka dan juga secara virtual, sehingga dihimbau bagi mahasiswa Universitas Papua dapat memanfaatkan program pemerintah yang saat ini sedang membuka gerai vaksinasi yang dilaksanakan langsung dekat dengan pemukiman warga. Diharapkan bisa mencapai 75% seluruh mahasiswa sehingga program perkuliahan dapat berjalan. Rektor Universitas Papua Meki Sagrim saat diwawancarai mengatakan ia sangat berharap kepada mahasiswa dapat membuka diri untuk divaksin sehingga proses perkuliahan secara tatap muka dapat berjalan. Sebagian besar ini tidak ada di tempat ini. Selama ini perkuliahan karena full online. Sebagian besar memang ada di luar kota Manokwari. Tapi kalaupun yang ada di Manokwari, mudah-mudahan melalui flyer yang ada disebar di medsos dan juga informasi-informasi lain di media elektronik, diharapkan bahwa turut ambil bagian dalam kegiatan vaksinasi ini. Karena kita sebagai pimpinan universitas sering didesak untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan secara offline. Tapi kan sesuai regulasi yang dikeluarkan dari kementerian, dari pusat juga kan mengharuskan bahwa sivitas akademika terutama para mahasiswa itu harus sudah divaksin dulu, minimal 75% itu. Rektor menghimbau kepada mahasiswa Unipa agar segera divaksin, karena proses perkuliahan tatap muka akan melibatkan Satgas COVID-19 dalam mengecek menggunakan sistem peduli lindungi, sehingga yang belum divaksin tidak dapat mengikuti perkuliahan secara offline atau tatap muka. Oleh karena itu, saya tentu menghimbau sebagai rektor ya, kalau memang tidak mau datang vaksin, ketika mau kuliah offline, mau masuk kelas, tapi kalau dosennya bilang tidak boleh masuk, karena kegiatan perkuliahan secara offline itu akan melibatkan Satgas COVID juga untuk melakukan pemantauan. Kalau Anda tidak divaksin, belum punya aplikasi peduli lindungi masuk dalam kelas, ya jangan marah. Itu. Ketika kita kuliah online, ribut. Kuliah offline, disuruh masuk tapi persyaratan belum terpenuhi, jangan ribut juga. Ya, aturan tetap aturan. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Papua Barat hanya 2 cara yang bisa dilakukan, yaitu divaksin dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kamus gangguan. Pemirsa, mengejar target 70% capaian vaksinasi di Papua Barat, di akhir tahun 2021 pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Kota serta TNI Polri
membuka gerai vaksinasi yang dekat langsung dengan masyarakat. Sabtu 11 Desember 2021, pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Manokwari dilaksanakan di beberapa tempat. Gubernur Papua Barat pun sempat mengunjungi beberapa gerai vaksinasi yang dibuka, antara lain di Gor Sanggeng, Auditorium Unipa, depan Pasar Sanggeng, Terminal Pasar Wosi, dan juga SP4. Serta beberapa gerai vaksin yang dibuka di lingkungan rumah ibadah dan juga beberapa sekolah. Untuk mengajak masyarakat divaksin, pegawai Dinas Kesehatan langsung turun ke jalan untuk menghimbau, sekaligus mengajak masyarakat untuk divaksin. Dari pantauan yang dilaksanakan oleh Gubernur Papua Barat didampingi pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, serta pimpinan organisasi masyarakat, diharapkan vaksinasi yang dilaksanakan pada Sabtu 11 Desember 2021 bisa mencapai angka 1.000 lebih orang untuk divaksin. Untuk pelaksanaan vaksinasi yang digelar saat ini difokuskan bagi pelajar dan juga mahasiswa. Namun bagi masyarakat umum yang ingin divaksin bisa datang ke gerai vaksin terdekat dengan pemukiman warga. Jimmy Tabisut, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Satuan Brimob Polda Papua Barat bersama Polres Manokwari kembali melaksanakan vaksinasi yang berlangsung di Makobrimob Papua Barat Sabtu pagi. Selain itu, Polres Manokwari juga membuka pelayanan SIM bagi masyarakat yang telah divaksin. Vaksinasi massal yang dilaksanakan Brimob Polda Papua Barat dan Polres Manokwari di lapangan Makobrimob di Jalan Baru. Selain menggelar kegiatan vaksinasi massal bagi pelajar dan juga masyarakat umum di Kota Manokwari, Polres Manokwari juga membuka pelayanan perpanjangan SIM di tempat dan mengundang para bikers otomotif di Manokwari untuk ikut melaksanakan vaksinasi. Komandan Satuan Brimob Polda Papua Barat Kombes Pol Semi Roni Taba yang didampingi Kapolres Manokwari mengatakan, sesuai dengan instruksi Kapolda Papua Barat bahwa sasaran vaksinasi hari ini dikhususkan bagi anak usia 12 sampai dengan 17 tahun. Selain itu, dengan gagasan Brimob Polda Papua Barat dan Polres Manokwari serta rekan-rekan dari unsur TNI, pihaknya mencoba menghadirkan komunitas otomotif baik roda 2 maupun roda 4 di Kabupaten Manokwari agar lewat mereka dapat menjaring masyarakat umum yang belum divaksin untuk segera divaksin. Saya mewakili teman-teman yang hadir di sini, Kapolres Manokwari dan Dim Kasefarkan dengan dan Kondam 17 Kasawari. Hari ini kita laksanakan vaksinasi massal dengan sasaran yang disampaikan Bapak Kapolda itu berkaitan dengan anak usia 12 sampai 17 tahun. Tapi hari ini di Makobrimob ada ide dan gagasan dari Polres Manokwari kerjasama dengan Satbrimob juga rekan-rekan unsur TNI dan pemerintah, kita coba menghadirkan komunitas otomotif baik roda 2 maupun roda 4 yang ada di Kabupaten Manokwari agar rekan-rekan dari komunitas motor dan mobil yang ada di Kabupaten Manokwari ini mereka juga bisa ikut vaksin, kemudian lewat mereka nanti bisa ada jejaring ke masyarakat umum untuk yang belum vaksin segera kesempatan pertama bisa melaksanakan vaksin yang ada di gerai-gerai yang ada di wilayah Polres Manokwari. Kegiatan ini pun turut dihadiri Dandim 1801 Manokwari, Kavasarkan TNI Angkatan Laut, dan Pomdam 18 Kaswari dan Kepala Pengadilan Negeri Manokwari. Natalindo Keriwait, TVRI Papua Barat melaporkan. Ketua Dewan Kehormatan Persekutuan Wartawan Indonesia Perwakilan Papua Barat menilai bahwa standar kompetensi wartawan tidak boleh dijadikan tolak ukur tunggal untuk mengembangkan kapasitas diri wartawan di Papua Barat. Hal ini dikatakan Ketua Dewan Kehormatan Persekutuan Wartawan Indonesia Perwakilan Papua Barat Asis Tokan kepada TVRI Papua Barat di sela-sela konferensi kerja PWI kedua. Asis menyebutkan, berbicara soal kualitas wartawan ada sejumlah indikator dalam hal peningkatan standar kompetensi.
Tampaknya, sebagian besar wartawan sudah masuk wartawan kompeten. Ada yang sudah wartawan muda, wartawan madya, dan bahkan sudah menjadi wartawan utama. Asis berharap standar kompetensi itu tidak dijadikan tolak ukur tunggal untuk mengembangkan kapasitas diri wartawan di Papua Barat. Wartawan tidak hanya bisa mengandalkan kartu UKW dan pendidikan, tetapi mengikuti perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena soal kualitas wartawan ada sejumlah indikator yang kita gunakan. Dalam hal meningkatkan standar kompetensi, tampaknya sebagian besar dari kita sudah masuk kompeten. Banyak teman-teman yang sudah di wartawan muda, sebagian sudah di wartawan madya, dan bahkan banyak yang sudah ke wartawan utama. Tetapi saya berharap standar kompetensi itu tidak dijadikan tolok ukur tunggal untuk mengembangkan kapasitas diri wartawan di Papua Barat. Kita tidak bisa begitu. Kita berhadapan dengan publik, dengan masyarakat yang sangat dinamis. Setiap perkembangan masyarakat kita harus ikuti, dan kapasitas pengetahuan kita harus juga terus berkembang mengikuti dinamika itu. Asis menambahkan program yang nantinya disampaikan pada konferensi kerja PWI kedua, bagaimana program ini bisa merancang kegiatan-kegiatan jangka pendek yang menyentuh kebutuhan dasar wartawan, terutama hal teknis yang berkaitan dengan profesionalitas, perbanyak bimbingan teknis, dialog, sharing, dan gagasan. Pada konferensi ini, bagaimana mendesain, merancang kegiatan-kegiatan jangka pendek yang menyentuh kebutuhan dasar teman-teman, terutama hal teknis yang berkaitan dengan profesionalitas. Perbanyak bimbingan teknis, perbanyak dialog, perbanyak sharing ide dan gagasan untuk menemukan format yang kira-kira pas untuk pengembangan kualitas SDM khas Papua Barat, karena tantangan antar daerah sangat beda. Wartawan diminta selalu beradaptasi dengan perkembangan media baru, karena wartawan juga sangat tergantung terhadap followers dan juga netizen dengan media masa kini. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, berikut ini kami akan menyajikan beberapa informasi spesial Natal untuk Anda. DPW Partai Nasdem Papua Barat menggelar gebiar Santa Claus berbagi kasih bersama anak-anak sekolah minggu dan aksi sumbangan bagi korban Semeru. Gebiar Santa Claus Partai Nasdem digelar dengan menyambut perayaan Natal sekaligus berbagi kasih kepada anak-anak sekolah minggu di Kota Sorong, Papua Barat, yang berlangsung di Kafe Teras Kayu Jumat 10 Desember 2021. Gebiar Santa Claus Partai Nasdem tahun ini cukup berbeda dari tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, Nasdem Papua Barat menyiapkan 500 bingkisan bagi anak-anak sekolah minggu. Sekretaris Partai Nasdem Kota Sorong Dani Watimena mengatakan, sesuai mandat dari DPW dan DPP Partai Nasdem, misi kemanusiaan di tengah masa pandemi COVID-19, banyak orang yang membutuhkan, salah satunya yang dilakukan gebiar Santa Claus bersama anak-anak sekolah minggu. Menurut Dani, tahun lalu Partai Nasdem memberikan sembako dalam berbagi kasih. Namun untuk tahun ini, kegiatan berbagi kasih dikemas bersama anak-anak sekolah minggu dengan pembagian bingkisan sebanyak 500 bingkisan berupa tas sekolah dan mainan laki-laki dan perempuan. Dani menambahkan dalam pembagian bingkisan itu tidak sekaligus semua dibagikan, tetapi diberikan undangan bagi anak sekolah minggu lainnya untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Bentuk kemanusiaan yang dilakukan Partai Nasdem dilakukan yakni vaksinasi, donor darah, pembagian sembako, dan aksi sumbangan bagi korban Semeru. Selain itu juga ada pembagian makanan di sejumlah masjid di Kota Sorong. Ya baik, yang menjadi acuan dari DPD Partai Nasdem bahwa sesuai dengan amanat dari DPP dan DPW bahwa kita tetap melakukan misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan ini dalam bentuk apapun, apalagi kita dalam pandemi COVID-19 ini, tentu
banyak orang yang membutuhkan. Satu wujud nyata yang kami lakukan ini, yaitu kami melakukan GBR Santa Claus bersama anak-anak sekolah minggu. Untuk bulan Desember, kita kemaskan itu bagi anak-anak. Jadi kita kemaskan bagi anak-anak dengan membagi bingkisan 500 bingkisan bagi anak-anak sekolah minggu. Kepedulian untuk membantu saudara-saudara kami yang berada di Semeru sana yang terlindas dengan musibah bencana alam. Di akhir acara, Gebyar Santa Claus Partai Nasdem menyediakan bingkisan hadiah bagi anak-anak sekolah minggu, berbagai mainan. Nantinya anak-anak akan memilih sendiri jenis mainan tersebut. Dari Kota Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Persekutuan Wanita PW Jemaat GKI Ebenezer Vanindi menggelar ibadah Natal pada Jumat 10 Desember dengan mengusung tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, dan subtema Natal adalah perwujudan dan cinta kasih Kristus yang menggerakkan misi dan pelayanan diakonia di tengah pandemi COVID-19 dalam rangka membenahi dan membangun hidup persaudaraan. Perayaan Natal yang berlangsung di Gedung Gereja Jumat 10 Desember kemarin diawali dengan penyalaan lilin Natal, paduan suara PW dan solo anak. Tidak ketinggalan, suasana Natal pun semakin terasa dengan fragmen yang dibawakan oleh PW GKI Ebenezer Vanindi tentang kelahiran Sang Juru Selamat dunia di Bethlehem, dan juga cerita tentang perempuan masa kini dalam menghadapi Natal dengan penuh keterbatasan. Dalam refleksi firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Frida Kapisa mengatakan, melalui kandungan perempuan, kuasa Allah itu menjadi nyata. Karena Yesus Kristus lahir ke tengah-tengah dunia ini untuk menebus dosa manusia, maka manusia dapat mengalami keselamatan. Pendeta Frida juga mengajak persekutuan wanita GKI Ebenezer harus merendahkan diri dan taat sama seperti Maria dan Elizabeth, supaya dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam pesan dan kesan Natal yang disampaikan Ketua Persekutuan Wanita GKI Ebenezer Vanindi BT Hursepuni menyampaikan, persaudaraan dan cinta kasih Natal jangan hanya pada perayaan Natal, tetapi cinta kasih dan persaudaraan yang dimiliki dapat diterapkan dalam persekutuan wanita setiap waktu untuk saling menolong dan menopang satu dengan yang lain. Ketika kita berjalan, kita pasti akan menginjak sedikit kerikil, namun itu jangan memudar rasa persaudaraan dan kasih sayang dalam kita menjalankan tugas pelayanan, tetapi tetap saling menolong dan menopang. Sebelumnya, Ketua Panitia Natal PW Ebenezer Orpa Tandiseno berharap melalui kelahiran Yesus Kristus semakin mempererat persaudaraan dalam jemaat ini untuk melakukan pelayanan yang lebih baik dan selalu menghadirkan Tuhan Yesus dalam setiap tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan PW di tengah-tengah jemaat. Sebagai umat percaya, untuk senantiasa mengenakan kasih yang luar biasa atas peristiwa kelahiran Yesus Kristus untuk menyelamatkan seluruh umat yang dikasihinya. Harapan kami dengan kelahiran Yesus Kristus juga semakin mempererat persaudaraan dalam jemaat ini kepada yang lain, khususnya
Persekutuan Wanita GKI Ebenezer Vanindi memberikan bingkisan bagi lansia, Ketua PHMJ dan penjaga gereja. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bert Alen Rumbiak mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.